Tino, Nuni, mulai malam ini dan seterusnya, kalian berdua tidur di kamar tamu ini ya. Asik! Enak aja tidur di sini. Tidur di gudang kalian. Rati, kamu kok tega banget sih? Anak kecil masa suruh tidur di gudang? Di gudang itu kan kotor, banyak tikusnya, kecoa, terus banyak nyamuk juga. Kasian kan mereka? Mas, kamu nggak usah ngebelain mereka deh. Kamu sendiri aja nggak punya kerjaan, Mas. Sehari-hari aja, itu pakai uang tabungan keluarga aku. Jadi kamu nggak usah peduli sama mereka. Rati, aku mohon sama kamu jangan pernah ngungkit masalah itu lagi. Aku janji sama kamu, Ti. Aku janji. Aku akan cari usaha baru supaya bisa menafkahi keluarga kita. Alasan kamu, alasan. Mas, kamu inget dong, Mas. Rumah ini itu rumah hasil warisan orang tua aku. Jadi aku berhak menyeleksi siapa aja yang bisa tinggal dan tidur di rumah ini. Ngerti? Ayo, sekarang kalian tidur di gudang. Ayo, ikut. Ikut, Rati, ayo. Rati. Ayo. Mulai malam ini kalian harus tidur di sini. Gak mau tidur di gudang. Gudangnya kotor. Gak ada kasurnya lagi. Kalau tidur di lantai dingin. Jangan cengeng ya kamu jadi anak ya. Terus kalian mau tidur di mana? Hah? Mau tidur di mana? Tidur di jalanan? Gitu? Dari gelandangan mau? Gak mau, Tante. Ya udah kalau nggak mau di sini diam. Gak usah cengeng. Jangan dikunci, Tante. Tante, kita pulang ke rumah yang dulu aja yuk, Kak. Udah, Nuni jangan nangis lagi. Nanti kalau ibu udah pulang dari Hong Kong, kita berkumpul lagi. Terus kita tinggal di rumah yang bagus. Kapan ibu pulang, Kak? Ya nanti ibu lagi cari uang buat kita. Yaudah, kita tidur yuk. Tunggu kakak ngelarin tikernya dulu. Kakak, adik, maafin ibu ya. Ibu mencari uang dengan cara kayak gini. Aku memohon padamu, berbisiklah kekasih, berbisiklah cinta, lihatlah rindumu tuh dirimu. Hey, halo Mbak Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Anak-anak gimana? Ada. Tunggu sebentar ya. Tino, Nuni, ini ibu kamu telepon dari Hong Kong. Nih, cepetan. Bentar ya, Mbak. Nih, cepet. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam kakak, Dede. Bu, Tino kangen sama Ibu. Ibu, Nunik mau peluk Ibu. Iya nak, ibu juga kangen sama kalian. Ibu pengen banget ketemu sama kalian. Dan ibu pengen banget belai pipi kalian, tapi ibu gak bisa. Makanya itu, ibu cepat pulang supaya ibu bisa meluk. Kapan Ibu pulang? Nanti kalau ibu udah punya uang banyak, ibu pasti pulang ya. Makanya ibu jangan capek-capek kerja, ya. Enggak kok nak. Fitri, harga-harga udah pada naik juga. Otomatis seluruh biaya hidup juga naik. Termasuk biaya sekolah dan juga makan sehari-hari. Apa kabar Ratih? Nggak usah basa-basi deh. Tuh lihat tuh, pakaian anak-anak udah pada dekil semua. Harus diganti. Saya sama Fatir kekurangan banget. Rati, kamu tuh gimana sih? Bukannya nanya kabar malah nanya duit aja. Aduh Mas, biarin aja Mas, biar dia denger. Kalau ngurusin 2 anak lagi tuh nggak gampang. Berat banget buat kita. Saya ngerti kok. Makanya saya nanti mau kirim uangnya. Oh, makasih ya untuk pengertiannya. Nih. Mbak Fitri, gimana kerjanya di sana? Alhamdulillah Fatir. Aku ketemu sama majikan yang baik hati sekali.
Jadi aku bisa kasbon buat kirim anak-anak. Alhamdulillah. Ya udah ya Fatir, aku mau lanjut kerja dulu ya. Iya Mbak. Mas Agus, syukurlah anak buah bos belum pada datang. Kalau nggak, saya nggak akan bisa turun ke lobi. Mas Agus, ini titip ya Mas, kirim segera ke keluarga saya. Karena anak-anak saya butuh biaya untuk sekolah. Ya Fit, Fit, aku minta maaf ya. Yang penting, tolong kamu bertahan. Aku sedang berusaha cari kerjaan lain buat kamu. Ya udahlah Mas Agus, tolong secepatnya ya. Ngapain kamu di sini? Ayo pulang. Iya. Edo sayang, sini nak. Nih lihat nih, Mama bawa apa buat kamu? Nih lihat, buka sayang. Seragam baru. Makasih ya Ma. Iya sayang. Loh, Edo udah dibeliin seragam sama sepatunya ya? Tante, seragam buat kita mana? Untuk kalian nunggu transferan dari ibu kalian di Hong Kong. Kan masih banyak baju-baju yang lain di belakang, ya kan? Masih banyak yang bagus yang bisa dipakai. Di sana, ngapain di sini ngeliatin aja? Kalian sini. Nih lihat nih, orang yang suka membangkang omongan bos. Ya ampun, jadi kalian mengajar Lina? Ya dia tahu rasa. Dia udah nyuri duit kamu. Bikin malu saya. Tolong, jangan pukulin Lina lagi ya. Kasihan dia. Kamu mau bantu dia? Baik, malam ini kamu gantiin dia sampai minggu depan. Pak, tapi saya Pak. Apa? Tapi saya. Emang kamu punya duit untuk gantiin duit yang dicuri sama dia? Pak, tapi saya nggak punya uang. Nih lihat, ini Lina mukanya babak belur. Kamu kan temennya, kamu harus gantiin dia. Kenapa cowok kayak itu malah deketin Fitri sih? Nyebelin. Berani bener ya kamu merebut tamu-tamu aku? Mona, aku nggak ngerebut tamu kamu. Dia yang datang sendiri ke aku, Mona. So cantik banget kamu ya. Pak Jimmy kamu udah rebut. Sekarang tamu muda tadi. Kamu tahu banget ya, cowok tajir. Mona, bukan aku yang merebut, tapi dia sendiri yang datang ke aku. Mona, udah Mona, cukup hentikan Mona. Jangan kamu sakiti Fitri lagi. Kita nggak boleh berantem, karena kita di sini senasib. Tapi nasib dia itu lebih bagus, Lina. Dia itu selalu disayang para tamu kaya. Maksud kamu apa sih, Mona? Alah, jangan sok munafik deh. Kamu kejar di sini dengan cara curang kan? Gak bener. Curang apa, Mona? Kamu selalu merebut tamu-tamu kaya dari aku dengan sok kamu gak mau kerja di sini padahal kamu menikmati hasilnya kan? Dasar munafik. Tega banget sih Mona bilang kayak gitu sama aku. Dari awal sampai sekarang aku nggak mau kerjaan ini. Fit, kamu harus kuat ya. Kamu harus bertahan demi anak-anak kamu. Semoga kamu mendapatkan pekerjaan apa yang kamu inginkan. Terus kita harus gimana, Lina? Aku udah nggak sanggup lagi kerjaan ini. Aku nggak mau temenin mereka minum. Aku nggak mau. Fitri, aku punya teman di Hongkong sini, tapi bukan di pusat kotanya. Aku untung udah punya nomor telepon dan alamatnya. Oh ya, aku boleh pinjam handphone kamu nggak? Karena handphone aku disita sama bos. Iya, ini. Kamu mau coba-coba kabur ya? Awas ya kalian kok kabur.
Kalian sama aja mengantar nyawa kalian. Paham? Lin, gimana nih, Lin? Ampun. Stop! Mesti jangan ajar suami saya dong. Mana pembayaran utang kamu? Ingat, ini udah jatuh tempo. Bu Endang, sabar dulu Bu Endang. Utangnya pasti akan dibayar, tapi tunggu Fitri kirim uangnya dulu. Kamu minta tempo melulu. Sekarang sudah tidak ada tempo-tempoan lagi. Ibu, suami saya itu nggak tahu apa-apa. Yang pinjem uangnya itu Mbak Fitri. Dia pakai buat berobat suami aja, suami saya itu nggak salah. Jangan dipukulin kayak gini dong. Tapi kenyataannya mana? Orangnya malah kabur ke Hong Kong, ninggalin utang lagi. Fitri itu bukan kabur ke Hong Kong. Dia kerja di Hong Kong jadi TKW supaya bisa lunasin utangnya sama ibu. Jadi tolong sabar dulu Bu, utangnya pasti akan dibayar kok. Ya terus mau bayar kapan? Besok utangnya pasti akan dibayar karena Fitri sudah janji mau kirim uangnya besok. Awas kalau kamu sampai bohong. Saya tunggu kamu besok. Mas, kamu ini gimana sih? Kok janjiin sama Bu Endang harus bayar besok? Kan Mbak Fitri udah transfer. Fitri udah transfer uangnya? Sekarang uangnya mana? Cepetan kasih ke aku. Aku mau bayar sama Bu Endang mumpung dia belum jauh tuh. Cepetan. Mana sih mana bayarnya? Ya udah habis lah uangnya. Kan buat kebutuhan kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim Rati. Uang itu kan dikirim Fitri untuk bayar utangnya sama Bu Endang. Kok malah dipakai sih? Mas, kita juga butuh biaya Mas untuk belanja setiap harinya. Fitri sama suaminya dari dulu suka ngerepotin aja. Suaminya Mbak Fitri itu kakak kandung aku. Jadi wajar kan kalau adik sama kakak itu saling membantu. Mas, kamu itu nggak bisa bedain ya? Yang mana saling bantu, yang mana ngerepotin, nggak bisa bedain. Pokoknya sekarang aku harus telepon Fitri, biar dia tahu keadaan kita sekarang. Rati, jangan dong. Nggak enak kan kesannya kita kayak nagih utang begitu. Lagian juga Mbak Fitri kan sudah kirim uangnya sama kamu. Mas pikir ngerawat 2 anaknya itu gratis? Hah? Dia nggak nganggap kita itu berarti, Mas. Pokoknya sekarang saya mau telepon dia. Mana? Aduh, teleponnya mati lagi. Pokoknya lihat aja ya, kalau sampai Fitri nggak transfer uang ke Fatin, kalian itu sedang cari uang, kerja keras. Buat apa? Buat bayar utang-utang ibu kalian, ngerti? Bukannya ibu udah kirim kemarin tante pas video call sama Tino. Ibu kalian itu cuma ngirim uang sedikit. Mana cukup untuk biaya kebutuhan kalian sama biaya bayar sekolah kalian? Tante sih pakai beliin seragam sama sepatu Edo. Kamu ya, yang kecil juga udah bisa ngejawab ya kamu ya. Sebagai hukumannya ya, mulai sekarang kalian gak usah sekolah lagi. Hah? Ngerti? Tunggu. Tante jangan buang tasnya, Tante jangan buang tasnya kita, Tante. Tante jangan buang tasnya, Tante. Tante. Bilang sama ibu kalian, cepet kirim uang ke tante untuk bayar biaya sekolah kalian, ngerti? Ayo sekarang masuk, masuk. Mau lihat apa lagi sih? Masuk. Itu kayak suara Mona lagi sakitan. Mona. Aduh, tangannya sakit banget. Sakit. Kenapa tangan kamu? Kenapa? Sakit. Mona, kenapa kamu? Ini Fitri, Pak. Buat aku tangan kayak gini. Enggak, Bos. Enggak. Bukan saya, Bos, pelakunya. Mona, kamu bilang dong sebenarnya. Kamu yang bikin tangan aku kayak gini. Kamu cari gara-gara terus di sini ya? Kamu nggak bosan cari perkara di sini? Sini. Enggak, Bos. Bukan saya, Bos. Bos, ampun, Bos. Bukan saya pelakunya, Bos. Kalian kumpul sini. Nih, lihat ya. Saya mau kasih pelajaran buat orang yang nentang saya. Ingat ya, kalian saya bisa kasih hukuman lebih berat daripada ini. Bos, ampun, Bos.
Tisu. Fitri, bangun. Ayo bangun cepetan. Cepat make up. Ada tamu yang mau booking kamu. Dia orang kaya. Cepat. Bos, tapi saya menggigil. Ah, saya nggak peduli. Kamu harus bayar mahal atas perbuatan kamu melukai tangan Mona. Dia nggak bisa kerja. Bukan saya, bos, bukan. Saya nggak mau tahu. Kamu bisa aja menghindar. Cepat dandan. Bos, tangan aku masih sakit banget. Aku nggak mau tahu. Pokoknya Fitri harus dapat ganjaran setimpal gara-gara ini, bos. Tenang Mona. Malam ini hasil kerjanya Fitri. Bayarannya buat kamu sayang. Ih, bos baik banget deh. Makasih. Kamu boleh ikut pergi dan nggak usah kerja. Saya yang traktir kamu. Wah, Mona jadi makin sayang deh sama bos. Makasih ya, bos. Ya, kita pergi. Ayo jalan. Ikut.